Cerdas cermat, bangkitkan semangat bangsa. Junjung 4 pilar sebagai pedoman berbangsa. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Halo, apa kabar Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali kami berdua dapat hadir kembali di hadapan Anda, tentunya dalam acara yang sangat bergengsi, yaitu Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Ya, dan hari ini bertemu lagi dengan kami berdua, saya Arandela Krista dan rekan saya yang cantik. Ya, saya Aida Usman, dan kali ini kita sudah memasuki ajang yang sangat bergengsi ini, Kak Dela, yang pastinya diikuti oleh 34 sekolah dari 34 provinsi. Jadi sekolah ini telah dipilih oleh provinsi masing-masing untuk mewakili dan bertanding di sini sekarang untuk memperebutkan gelar yang sangat bergengsi, yaitu juara nasional. Ya, dan yang pasti kita juga ingin sekali mempererat tali silaturahmi antara generasi muda bangsa Indonesia. Dan yang pastinya nanti dari acara ini pemahaman tentang 4 pilar jadi lebih dalam lagi. Betul, diuji di sini ya Kak Dela ya. Betul sekali Kak Aida. Baiklah, tidak berlama-lama, sudah tidak sabar rasanya kita memulai perlombaan. Ya. Tapi terlebih dahulu kita perkenalkan 3 peserta yang siap bertanding hari ini. Iya, langsung saja kita akan berkenalan dengan Regu A, Regu B, dan Regu C. Ya. Ini dia. Di Regu A ada SMA Negeri 4 Palu dari Sulawesi Tengah. Cik. Assalamualaikum. Kami dari Sulawesi Tengah, SMA Negeri 4 Palu, Maliun Tinubu, Rosorisi Rasa Awawapan. Generasi kebanggaan bangsa, aku, kamu, dan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini baru Indonesia. Tabe. Iya, Luar biasa Kak Dela. bagus dan kompak sekali. Semangat ya. Ya. Dan langsung kita perkenalkan di Regu B yang tidak kalah semangat nih pastinya, jauh-jauh dari Jogja. Ini dia SMA Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Tes. Salam. Telu papat. Kula nuwun, kula nuwun, kula nuwun. Sabah Jaya Jogja istimewa. Ing ngarsa sung tulodo, Ing Madya Mangon Karso, Tutpuri Handayani. bahu Bahu menjadi satu. Ini baru Indonesia. Iya, itulah tadi daerah istimewa Yogyakarta, luar biasa sekali. Dan kini di Regu C ada SMA Katolik Raja Wali dari Sulawesi Selatan. Cek. Woi teman-teman, rumah kami bagian kami dari siap untuk pertandingan. Lupakan perbedaan, satukan tujuan. Hilangkan dengki, jalin silaturahmi. Berhenti mengeluh, mulailah bekerja. Ini baru Indonesia. Kure semangat. Iya. Baik, terima kasih. Itulah tadi dari Sulawesi Selatan, dan ketiga peserta sudah kita perkenalkan. Betul Tak lupa sekali. kita juga akan memperkenalkan ketiga dewan juri yang sudah sangat siap untuk memberikan penilaian terhadap peserta. Inilah dia yang pertama, yang terhormat Bapak TB Sunmanjaya dari fraksi PKS. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Salam, makasih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semangat sekali, dan tentu saja sudah hadir juga bersama kita ibu yang sangat cantik. Ini dia Dr. Anda Insinyur Haji Eni Sumarni Saptani. Beliau adalah dari kelompok DPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan dewan juri kita yang ketiga yaitu Bapak Abdul Malik Haromain, saya ulangi, Bapak Abdul Malik Haromain MSI dari fraksi PKB. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, dan ketiga peserta sudah diperkenalkan, ketiga dewan juri juga sudah diperkenalkan, ketiga babak juga harus kita perkenalkan ini, Betul. Kak. Ada 3 babak yang akan kita lalui, Kak Dela. Yang pertama adalah babak topik kasus, babak selanjutnya adalah babak pilihan benar atau salah, dan yang ketiga yang paling seru adalah babak rebutan 1 lawan 1. Iya, betul sekali. Namun sebelum kita memulai babak yang pertama yaitu topik kasus, tentunya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ini sirkus pengusir kusut. Ada apa aja? Ada canda, ada tawa, ada fakta, semua ada di sini. Ya, kita nambang kedalaman 20 sampai 40 meter ke bawah. Ini adalah disorder atau gangguan, itu belum. Cuman bisa mengarah ke situ. Karena ini BUKN, bukan talk show biasa. Bersama saya Cak Lontong, Dan saya Tina Dun. salam sirkus. Taman Buaya Beat Club menampilkan Devinov and Friends, Imam Nanda, Kio and Band, Febri and Band. Taman Buaya Beat Club pukul 22 WIB. TVRI, betul sekali. Ini bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI. Waktu lama bagi tim Satreskrim Polres Malang Kota, Jawa Timur. Heterogenitas masyarakat kita memberi peluang bagi segelintir orang menyimpang dari tatanan dan norma yang ada. Persepsi aneh pun tak jarang kita temui dalam setiap penanganannya. Di sini, polisi menjawab. Garis Polisi, setiap Rabu pukul 8.30 di TVRI. Rezi, Ya? kita jalan-jalan ke Sumatera Barat yuk. Wah, ide bagus tuh. Menginjakan kaki di bumi Andalas, seakan kita berada dalam surga dunia. Hamparan bukit menghijau bergelombang, semilir angin berpadu dengan gemercik air dan gesekan dedaunan, menambah rasa damai dan sekaligus merasakan keagungan ciptaannya. Kenali keindahan Sumatera Barat, bak surga dunia. Cinta takkan kemana-mana bila kita berdua, kita bersama, kita bahagia sederhana. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya, generasi kebanggaan bangsa kembali lagi di Gedung Nusantara 4 dan kita sudah memasuki babak yang pertama yaitu babak topik kasus. Kita akan mendengarkan bagaimanakah peraturannya. Silakan Kak Aida. Ya, terima kasih Kak Dela. Di babak topik kasus ini, para peserta akan disediakan undian pro atau kontra. Lalu bisa memilih ketiga amplop yang ada di tangan kami, amplop 1, 2, atau 3 yang berisi pernyataan yang langsung bisa dijawab dalam waktu 180 detik atau 3 menit. Ya, tersedia skala nilai dari 0 sampai dengan 25 yang merupakan kelipatan 5. Jadi angka sempurna adalah 25. Untuk mendapatkan angka yang sempurna, kalian semua bisa menjawab dengan memperhatikan ketiga unsur. Yang pertama adalah pemahaman terhadap materi, yang kedua adalah cara penyampaian, dan ketiga adalah ketepatan penggunaan waktu. Masing-masing anggota regu boleh bekerja sama, meralat, atau melengkapi jawaban apabila masih tersedia waktu. Bagaimana, sudah jelas dari Kak Aida? Sudah jelas. Baik, sebelum kita memulai babak topik kasus, kita akan memberikan modal awal nilai masing-masing 50. Iya, nah ini adalah modal yang baik untuk memulai. Betul, ya. untuk memicu semangat juga ya Kak Betul Dela ya. sekali. Belum apa-apa sudah diberi nilai. 50 ya. Langsung saja kita mulai dari regu A terlebih dahulu. Silahkan memilih undiannya apakah pro atau kontra. Ya. Regu A sedang memilih, kita lihat apakah regu A mendapatkan pro atau kontra. Pro. Pro, baik silakan memilih amplop nomor berapa?
1, 2 atau 3? Amplop nomor? Bismillahirrahmanirrahim, amplop nomor 1. Nomor 1 Kak Dela. Ya, baik. Kak Dela Simak akan baik-baik ya bacakan. pernyataannya. Singkat saja kasusnya. Penerapan hukuman mati di Indonesia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami dari SMA Negeri 4 Palu sangat setuju dengan adanya wacana penerapan hukuman mati di Indonesia. Karena dalam hal ini berdasarkan pada pasal 28J ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam hal ini berarti hak itu bukan hak orang yang akan dihukum mati saja, tetapi hak masyarakat Indonesia yang takut akan kejadian atau tindakan kejahatan luar biasa tersebut terjadi lagi. Oleh karenanya dalam hal ini negara harus memberikan rasa aman kepada masyarakat apabila ada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dan perlu diberikan hukuman mati kepadanya. Kemudian adanya pemberian hukuman mati ini merupakan hukum positif di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Indonesia menerapkan hukuman mati ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat, di mana memberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama dan juga untuk memberikan rasa takut kepada para calon-calon pelaku kejahatan agar mereka dapat berpikir lebih lagi dalam melakukan tindakan kejahatan di Indonesia. Kemudian banyak negara-negara yang sebenarnya telah menerapkan hukuman mati di negaranya. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerapkannya. Ada 68 negara yang menerapkan hukuman mati. Salah satunya yaitu Amerika Serikat dan Saudi Arabia. Menurut Bapak Victor Selain dari Universitas Pelita Harapan mengatakan bahwa sebenarnya penerapan hukuman mati ini tidak perlu dipertanyakan karena hukuman mati telah diatur oleh konstitusi sebagai hukum positif. Nah, tentunya wajar saja dan pantas apabila Indonesia menerapkan hukuman mati di negaranya dan juga dalam penerapan hukuman mati itu bukan langsung diberikan kepada para pelaku dari kejahatan kecil, tetapi hukuman mati diberikan kepada orang yang telah melakukan tindakan kejahatan luar biasa. Dan sebelum mendapatkan hukuman mati, ia telah melakukan proses hukum terlebih dahulu atau para kejaksaan atau kepolisian bukan langsung menetapkan orang itu bersalah atau melakukan tindakan kejahatan yang besar sehingga ia langsung dihukum mati saja, tetapi telah dilakukan proses-proses penyelidikan terlebih dahulu dan mengumpulkan saksi-saksi yang cukup untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman mati kepadanya, sehingga dalam hal ini juga dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan dan juga untuk melindungi hak asasi manusia dan untuk memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negara hukum, yaitu kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemberian hukuman mati tidaklah melanggar HAM, karena kita tidak boleh hanya semata-mata peduli terhadap pelanggaran HAM dari si terdakwa, tapi kita juga harus peduli terhadap pelanggaran HAM yang dilakukannya terhadap orang lain. Cukup, terima kasih. Baik, tepat sekali waktunya untuk Regu A. Luar biasa jawabannya Kak Dela. Betul sekali, dan kini saatnya Dewan Juri untuk memberikan penilaian, kami persilahkan. Iya. Sesungguhnya kami tadi berharap juga mendengar pasal 28J ayat 1-nya sebetulnya ya, supaya mengalir ke ayat 2. Demikian juga tentang undang-undang tindak pidana korupsi misalnya, atau tadi KUHP, atau terakhir menyatakan Indonesia negara hukum. Sangat indah apabila disebutkan pasalnya begitu ya. Tapi secara substansi kami mencermati betul inti dari yang disampaikan oleh peserta ini. Karena itu kami memandang sebagai jawaban yang sempurna. Terima kasih. Sempurna. Sempurna, berarti nilainya adalah 25 ya Dewan Juri ya. Baik, nilai 25 untuk Regu A. Kita berikan tepuk tangan untuk Regu A. Ya, dan Regu B silahkan memilih undian pro atau kontra. Kita lihat. Regu B mendapatkan pro. Ya. Amplop nomor 2 atau 3? Silakan memilih amplop nomor 2 atau 3. Bismillahirrahmanirrahim, 2. Nomor 2. Baik. Kak Aida akan membacakan topik kasus dari amplop nomor 2. Dengarkan baik-baik, Regu B boleh bekerja sama. Ini dia topiknya. Putusan MK bersifat final. Silakan Regu B.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari SMA Negeri 1 Bantul menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut karena yang pertama hal ini sesuai dengan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal tersebut menegaskan bahwa sesuai dengan norma berarti bersifat mengikat. Di sini nilai mengikat memiliki arti yang sama dengan nilai mengikat pada undang-undang hasil produk politik lainnya. Karena hal ini dapat digunakan untuk pengendali sosial dan kontrol sehingga terwujudnya perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian hal ini dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penegak pencari keadilan. Hal ini mendukung ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga wibawa hukum peradilan konstitusional, karena pada dasarnya peradilan konstitusional tidak mengakomodasi adanya upaya hukum seperti yang terdapat pada peradilan umum. Hal ini juga digunakan untuk mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir dan penjaga tunggal konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi sendiri tidak memiliki lembaga negara di bawahnya atau bukan merupakan bawahan dari lembaga negara lain. Oleh karenanya hal ini yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan lembaga negara atau peradilan yang lainnya. Apabila putusan Mahkamah Konstitusi mengakomodasi adanya upaya hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menjadi persoalan yang terus-menerus dan akan berlarut-larut. Sedangkan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri adalah berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia. Sedangkan konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diakomodasi, harus dipersoalkan dengan terus-menerus, maka Indonesia akan mengalami tumpang tindih, akan mengalami tidak ada pedoman atau fondasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwasanya tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kemudian selanjutnya Undang-Undang. Hal ini mencerminkan bahwasanya wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sehingga putusan MK bersifat final. Kemudian dalam hal ini kita harus mewujudkan indikator dari visi Indonesia masa depan, yaitu adil, yaitu terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900. Terima kasih. Luar biasa. Sayang sekali waktunya sudah habis dan kami persilahkan Dewan Juri untuk memberikan penilaian. Ya, terima kasih. Tadi peserta menghubungkan juga ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Coba Anda, sedikit saya minta waktu ya. Coba Anda sedikit lebih terangkan itu ya, hierarkinya, terutama pasal 7 ya. Pasal 7 ya, kira-kira apa saja tuh? Untuk hierarki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang ketiga adalah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Cukup. Dengan demikian sempurna. Sempurna. Luar biasa, baik sekali Regu B. Ya. Dan sekarang saatnya Regu C untuk memilih undian pro atau kontra. Dan dilanjutkan dengan amplop yang tersisa ya Kak Dela ya. Ini ada nomor 3 untuk Regu C. Pro atau kontra Dek? Pro. Baik, langsung saja ini dia topik kasus untuk Regu C. Pemberian remisi bagi koruptor, teroris, dan pengedar narkoba. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami mendukung pemberian gerasi, remisi dan rehabilitasi kepada para koruptor karena kita tahu bahwa ketentuan itu diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita tahu bahwa paham kami adalah setiap orang berhak untuk berubah. Dan setelah mereka diadili, mereka
direhabilitasi. Dengan direhabilitasi kami yakin dan percaya bahwa mereka telah siap hidup bermasyarakat. Maka kami mendukung kebijakan itu. Terus yang kedua, kita tahu bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan. Dan kami yakin setelah direhabilitasi mereka akan berkarya bagi masyarakat. Dan pada saat keluar mereka dapat menghasilkan dan dapat menebus kesalahannya di masa lalu. Maka dari itu kami mendukung pemberian remisi, rehabilitasi dan kepada para koruptor. Karena itu sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih. Masih banyak waktunya, silakan ada yang mau menambahkan? Sampaikan saja aspirasi dari Regu C, silakan. Jawaban pro terhadap pemberian remisi bagi koruptor, teroris, dan pengedar narkoba. Silakan Regu C. Yakin cukup? Katakan cukup. Apabila mau dilanjutkan kami persilahkan. Bagaimana Regu C? Masih ada waktu, silakan. Berdiskusi saja, tidak apa-apa, jangan takut salah, silakan. Berdiskusi dan langsung disampaikan apabila sudah mendapatkan jawabannya. Waktunya masih lumayan Kak Dela, 1 menit. Masih 1 menit, masih banyak waktu. Silakan langsung disampaikan jawabannya. 50 detik. Ya, pro untuk pemberian remisi bagi koruptor, teroris, dan pengedar narkoba. Bagaimana, cukup atau mau dilanjutkan? Sudah cukup. Cukup, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Regu C. Ya, kita lihat apakah sudah sempurna atau belum, kita tanyakan langsung kepada Dewan Juri. Silakan Dewan Juri. Terima kasih. Saya menyimak tampaknya peserta tidak mendengar dengan lengkap pertanyaannya ya, atau statementnya begitu. Yaitu pemberian remisi bagi koruptor, teroris, dan pengedar narkoba, kan begitu. Mestinya tiga pihak ini yang dianggap. Ya, apalagi tadi konteksnya dengan Undang-Undang Nomor PP 19 2012 ya gitu. Jadi tadi tampaknya peserta lebih kepada masalah korupsi, jadi koruptornya begitu, ya, sehingga kurang mengelaborasi kepada terorisme dan pengedar narkoba. Kalau kami bisa menyimpulkan ya, angka sempurna itu 25, kemudian dibagi 3, saya kira angka 15 bagi Anda. Ya. Ya, terima kasih Dewan Juri, dan berakhir dengan nilai 15 bagi Regu C. Betul. Nah, kini saatnya kita membacakan nilai sementara dari ketiga regu, di mana Regu A mendapatkan nilai sempurna 75. Dan di Regu B juga sempurna 75. Ya, dan di Regu C mendapatkan tambahan 15 jadi 65. Luar biasa, babak kali ini dilalui dengan cukup baik Kak Dela. Yang pastinya ada babak selanjutnya, itu babak kedua pilihan benar atau salah, yang pasti akan lebih seru dan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan poin. Betul sekali. Nah, pastinya jangan beranjak dari depan layar kaca Anda, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Tria Bitara dari SMA Negeri 4 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kedua orang tua kami, kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah serta wakilnya, serta kepada Bapak Bupati dan Wali Kota di Kota Palu, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah dan juga kepada kepala sekolah kami serta guru-guru kami yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dan juga support kepada kami. Kami terhadap pelaksanaan LCC 4 Pilar ini sangatlah luar biasa karena dapat menyatukan generasi kebanggaan bangsa dari seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang hingga Merauke, sehingga dapat memupuk persaudaraan yang erat. MPR RI, Rasa Risi Rasa, Allahu Akbar. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tetapi kecurangan oknum yang fenomena es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan menggunakan program investigasi, mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. Namun praktik pengoplosan hingga kini Selidiki setiap Kamis pukul 8.30
di TVRI. Kerja bareng TVRI bersama Voice of America hadirkan Americana. Penasaran seperti apa kehidupan di negeri Paman Sam? Program yang berisikan aneka gaya hidup dan kehidupan. Americana juga mengupas beragam kemajuan teknologi dan dunia pariwisata. Americana hadir setiap hari Rabu pukul 18. TVRI, betul sekali. Anak yang dia didik bersama para pakar psikologi, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, menghadapi setiap dilema dalam keluarga. Rubrik psikologi juga mengajak Anda ikut berpartisipasi. Kadang kalau yang memang pola asuh di rumah, maaf barangkali ibu yang sering menyubit. Rubrik psikologi setiap Jumat pukul 9 langsung di TVRI. Rezi, Ya? kita jalan-jalan ke Sumatera Barat yuk. Wah, ide bagus tuh. Menginjakan kaki di bumi Andalas, seakan kita berada dalam surga dunia. Hamparan bukit menghijau bergelombang, semilir angin berpadu dengan gemercik air dan gesekan dedaunan, menambah rasa damai dan sekaligus merasakan keagungan ciptaannya. Kenali keindahan Sumatera Barat, bak surga dunia. Selamat siang saudara. Indonesia terkini pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hadir kembali ke hadapan Anda bersama saya Nirma Ramadhania. Saudara, anggota Komisi 3 DPR Ruhut Sitompul menyesalkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang ingin mengisolasi Gayus Tambunan setelah Gayus berada di sebuah restoran saat dia diizinkan keluar tahanan. Menurut Ruhut, akan lebih baik apabila Menkumham fokus membenahi mental aparat di lembaga permasyarakatan. Anggota Komisi 3 DPR RI Ruhut Sitompul di Gedung Parlemen Jakarta mengatakan langkah Menkumham yang mengancam akan memindahkan Gayus Tambunan ke lapas khusus narkoba kelas kakap di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat hanya bentuk kepanikan semata. Ruhut khawatir jika dipindahkan ke lapas Gunung Sindur, Gayus Tambunan yang merupakan terpidana kasus korupsi justru akan menjadi pemakai dan bandar narkoba. Keperdataan lainnya harus diingat. Itu cukup diwakili oleh pengacara, ya nggak perlu hadir, ya apalagi ini katanya udah sidang yang keberapa kali. Jadi Pak Menteri Hukum dan HAM benahilah institusinya, ya apalagi nggak usah bilang mau dibawa ke Gunung Sindur, masih banyak uang yang dia pegang. Aku takut dia jadi bandar narkoba pula. Ruhut Sitompul yakin bahwa ada faktor uang sehingga Gayus Tambunan bisa keluar dari lapas hingga makan di restoran. Juru bicara Partai Demokrat ini meminta Menkumham mencari petugas yang bertanggung jawab atas hal ini dan memberikan sanksi tegas. Sebelumnya diberitakan Menkumham Yasona Lauli memerintahkan agar Gayus Tambunan dipindahkan ke lapas Gunung Sindur sebagai akibat terpekoknya terpidana 30 tahun penjara itu saat makan di sebuah restoran. Demikian Indonesia terkini, kami akan kembali lagi 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Jadilah yang terbaik di Cermat MPR. Generasi Kebanggaan Bangsa, terima kasih masih bersama Aida dan juga Della di sini, dan kita sudah memasuki babak yang kedua, yaitu babak pilihan benar atau salah. Nah, di babak inilah kesempatan untuk ketiga regu menambahkan nilai dari ketertinggalan di babak pertama yang tadi. Dan juga untuk peraturannya cukup singkat.
peserta regu masing-masing akan memilih ataupun menjawab pernyataan dengan cukup benar atau salah dengan menggunakan voting pad. Untuk jawaban benar dari masing-masing regu bernilai 1, apabila salah adalah bernilai 0. Jadi nanti akan ada nilai variatif dari tiap pertanyaan yang kita berikan dari masing-masing regu, dan diberikan waktu 5 detik saja untuk kalian semua berpikir. Dan di sini masing-masing anggota regu tidak boleh bekerja sama. Sudah cukup jelas ketiga regu? Cukup jelas. Baik, ya. kita akan langsung mulai. Ini dia pernyataan yang pertama. Salah satu latar belakang ditetapkannya ketetapan MPR RI nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah karena dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada presiden atau mandataris MPR yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri jawabannya? Jawabannya adalah benar. Jawabannya benar. Kita lihat perolehan nilai. Ya, tertinggi regu B dengan 6, regu A 5 dan regu C 3. Tidak apa-apa, tetap berkonsentrasi. Ya. Berikutnya, Kak Dela. Pernyataannya cukup panjang, dengarkan baik-baik. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Jawabannya salah. Kita lihat perolehan Karena nilai. bukan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tapi yang benar adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna. Iya, terima kasih Dewan Juri. Dan kita lihat perolehan nilai regu A sempurna 10, regu C 4 dan regu B 1. Iya, baik. Kita kembali berkonsentrasi lagi. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Dewan Juri? Banyak benar. Benar. Kita lihat perolehan nilai. Ya, regu A 10, regu C 10 dan regu B 6. Bersiap untuk pernyataan berikutnya? Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri? Salah. Yang benar adalah pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Ya, itu dia jawaban yang benar. Dan kita lihat perolehan nilai untuk regu A sempurna 10, regu B 8 dan regu C 0. Sayang sekali. Kita beri semangat untuk regu C. Tidak apa-apa, lebih semangat lagi, masih banyak pernyataan. Silakan Kak Dela. Ya, terima kasih. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan harus bersidang sedikitnya sekali dalam setahun di ibu kota negara. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri? Salah, karena tidak harus di ibu kota negara. Iya, salah, tidak harus di ibu kota negara. Dan kita lihat, wah, regu A 9, regu B juga 9 dan regu C 6. Tidak apa-apa. Ayo regu C lebih semangat lagi, bersiap untuk pernyataan berikutnya. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya 60 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri? Salah, karena bukan 60 hari tapi 30 hari. 30 hari yang benar, dan kita lihat. Ya, di regu A dan regu B sama 10 dan di regu C 8. Bersiap ketiga regu untuk pernyataan berikutnya. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri? Salah, karena jumlah anggota MPR yang hadir. Seharusnya itu dia jawabannya benar, dan kita lihat perolehan nilai. Regu A kembali memimpin dengan 10, B5 dan C3. Ayo regu C lebih cermat lagi ya, Kak Iya, Dela. betul sekali. Kembali berkonsentrasi, bersiap-siap. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, Bank Indonesia yang saat ini ditunjuk sebagai bank sentral sewaktu-waktu dapat diganti oleh bank lain apabila Bank Indonesia dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai bank sentral. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri? Jawabannya adalah benar. Ya, benar. Kita lihat perolehan nilai di regu A 10, regu B 10 dan regu C 8. Bersiap. Berikutnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib memberhentikan presiden dan atau wakil presiden jika Mahkamah Konstitusi telah memutus benar terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri? Jawabannya salah, karena bukan wajib memberhentikan presiden dan wakil presiden, akan tetapi wajib menyelenggarakan sidang. Ya, terima kasih Dewan Juri. Itu dia jawabannya salah, dan kita lihat regu A kembali memimpin dengan 10, regu C 7 dan regu B 3. Tidak apa-apa, regu B ayo lebih semangat lagi. Baik, siap? Bersiap-siap. Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau telah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri? Benar. Benar jawabannya. Kita lihat kembali perolehan nilai. Ya, di regu A, di regu B dan regu C sama-sama menjawab dengan tepat 10 semua skornya untuk pernyataan ini. Ya, betul sekali, dan ternyata ini adalah pernyataan yang terakhir dijawab dengan sempurna oleh ketiga regu kita. Berikan semangat untuk ketiga regu kita. Ya, baiklah, dan ini adalah saatnya untuk membacakan nilai sementara dari ketiga peserta. Ya. Tapi ini bukan nilai akhir ya. Betul, masih ada satu babak lagi ya. Betul. Kak. Baiklah, kini kita bacakan di regu A dengan nilai 169. Di regu B menyusul regu A yaitu 143. Ya, nilai sementara untuk regu C yaitu 124. Regu A memimpin sementara dan regu C masih tertinggal. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan untuk menambahkan skor di babak yang terakhir yaitu babak rebutan. Tapi sebelum itu kita akan saksikan terlebih dahulu yang berikut ini. Assalamualaikum
Ziarhani dari SMA 1 Bantul, perwakilan dari Provinsi Yogyakarta. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang telah melaksanakan lomba ini. Dengan adanya lomba ini kita bisa menyatukan seluruh provinsi di Indonesia untuk membangun Bhinneka Tunggal Ika menuju Indonesia yang lebih baik. Sabah, Jogja, Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Iya, generasi kebanggaan bangsa dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki babak yang terakhir, yaitu babak 1 lawan 1. Nah, peraturannya di sini sudah ada 3 buah podium A, B, dan C. Nanti adik-adik akan maju satu persatu sesuai dengan urutannya untuk memperebutkan soal yang akan kami bacakan dengan menekan tombol bel. Nah, dialah yang menekan tombol bel yang pertama yang berhak untuk menjawab. Nilai yang tepat diberikan nilai, jawaban yang tepat diberikan nilai 10. Tapi apabila jawabannya salah, nilai akan dikurangi 5. Nah, hati-hati apabila sudah menekan tombol bel namun dalam 5 detik belum juga menjawab, nilai juga dikurangi 5. Di sini tidak boleh bekerja sama, jadi silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Soal akan dibacakan sekali lagi apabila ada yang menjawab namun masih salah. Sudah paham? Ya, baiklah, langsung saja kita berikan semangat untuk regu A, regu B, dan regu C peserta pertama. Iya, kita akan tes belnya terlebih dahulu. Baik, untuk regu A silakan. Oke, berfungsi dengan baik regu B. Ya, dan regu C silakan. Iya, baiklah. Kita bersiap-siap dengarkan, ini dia pertanyaan yang pertama. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 garis miring MPR. Iya, regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang etika kehidupan berbangsa. Dewan Juri. Jawabannya kurang sempurna ya. Menurut saya salah. Ya, baik, berarti diberikan nilai minus 5 untuk regu A. Tidak apa-apa, tetap semangat. Ya, kita akan ulangi untuk regu B dan C. Bersiap-siap. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 garis miring MPR garis miring 2001 adalah tentang etika kehidupan berbangsa. Tujuan dari ketetapan MPR RI tersebut adalah, silakan regu B dan C. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sayang sekali kita berikan semangat, ternyata belum ada yang bisa menjawab. Silahkan kembali ke tempat. Sepertinya regu A terlalu terburu-buru ya. Iya. Mungkin sebetulnya tahu. Iya, tadi jawabannya sebenarnya tujuannya adalah ketetapan ini dirumuskan dengan tujuan agar menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Iya, itulah tadi jawaban yang tepat, dan sekarang kembali bersiap-siap pertanyaan yang kedua. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal 27 ayat 2. Ya, regu A, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 27 ayat 2 adalah tiap-tiap warga Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dewan Juri. Iya, baik, nilai 10 untuk regu A. Baiklah, kita akan melaju ke pertanyaan yang ketiga. Siapakah yang akan meraih nilai, apakah regu A, regu B, ataupun regu C? Kita akan segera melihat langsung. Ini dia, tangan siap-siap berada di samping bel, ini dia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal 20A ayat 2. Iya, regu B. Dalam melakukan kewajibannya, selain hak yang diatur dalam, maaf saya ulangi, dalam melaksanakan tugasnya. Ya, silakan dilanjutkan regu B. Maaf saya ulangi, dalam melaksanakan tugasnya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat, maaf saya ulangi. Lebih tenang, silakan dijawab. Dalam menjalankan tugasnya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislatif. Maaf saya ulangi, dalam
menjalankan tugasnya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dewan Juri. Ya, sebetulnya tadi kurang sempurna karena Bapak, tugas tolong dan jangan fungsi. dijelaskan, diberi nilai Menurut saja. saya betul. Betul. Ya, bagaimana nilai Jawabannya untuk betul. Fungsinya. Tapi tugasnya interpelasinya betul. Ya, tunggu sebentar, Dik. Gimana Dewan Juri? Bagaimana? Oh ya, jawabannya salah. Ya, baiklah. Nilai -5 untuk regu B. Kita akan lanjutkan. Sekali lagi pertanyaan untuk regu A dan regu C, bersiap-siap. Ini dia. Undang-Undang Dasar. Ya, regu A silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 20A ayat 2 dalam menjalankan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ya, itu yang sempurna yang betul. Iya. Baik. Baiklah, silakan regu B. Tadi dari regu A menyatakan dalam menjalankan fungsinya. Yang benar harusnya dalam melaksanakan fungsinya. Dan melaksanakan ya. Tadi jawabannya melaksanakan atau menjalankan? Regu A menjawab menjalankan ya. Oh, menjalankan. Iya, ya? menjalankan Bapak. Ya, karena tidak persis maka salah gitu. Ya, baik. Ya, Bapak tetap semangat, silakan kembali dan bertukar dengan peserta selanjutnya. -5 untuk regu A. Tetap semangat, tidak apa-apa ya. Hati-hati dalam menjawab karena ini adalah bunyi dari pasal. Harus ya. tepat ya Kak Dela ya. Betul sekali. Kita kembali bersiap-siap. Banyak sekali pasal yang akan dipertanyakan, jadi lebih cermat lagi. Ini dia pertanyaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal 28E ayat 1 adalah regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang berhak bebas memeluk setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Rileks saja, rileks, konsentrasi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dewan Juri. Ya, betul jawabannya. Iya, baik sekali. Nilai 10 untuk regu A, silakan peserta selanjutnya. Iya. Tenang saja, tidak usah terburu-buru Betul, ya Kak Dela ya. karena kalau kita terburu-buru yang Suka tadinya lupa. hafal jadi lupa, betul sekali. Tapi ini luar biasa, saya rasa dari regu A, regu B, dan regu C memiliki pemahaman yang sangat baik sekali. Ya. Berikutnya. Silakan regu B. Setiap orang bebas memeluk agamanya. Seharusnya setiap orang berhak bebas memeluk agamanya. Sudah diganti adik tadi ya. Baik ya, silakan regu B. Iya. Baik, kita lihat apakah regu A, regu B, ataupun regu C yang meraih nilai 10. Oke, baik. Bersiap-siap, mic tidak perlu dipegang ketika menjawab ya. Ini dia pertanyaannya. Pengangkatan pahlawan Ampera diatur dalam ketetapan majelis. Ya, regu B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 29/MPRS/1966. Dewan Juri. Iya, hebat sekali. Baik, nilai 10 untuk regu B dan kini kembali peserta selanjutnya. Waduh, ini pinter-pinter semua ya. Iya, betul. Ini adalah peserta kita yang ke-6. Bersiap-siap, tangan di samping bel. Ini dia pertanyaan untuk Anda. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 5/MPR/2000 adalah regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Dewan Juri. Ya, betul. Iya. Kembali betul, nilai 10 diraih oleh regu A.
Dan kita akan lihat bagaimana dengan peserta selanjutnya. Iya, ini adalah kecepatan dalam menekan tombol bel ini sepertinya ya. Siapa yang lebih dulu dia yang berhak menjawab. Tapi harus cermat juga jawabannya, Betul, Kak Dela. iya. Baiklah, ini dia pertanyaan untuk adik-adik sekalian. Pencipta lagu nasional Satu Nusa Satu. Iya, Regu B silakan. Pencipta lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa adalah Elmanik. Maaf saya ulangi, pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa adalah Elmanik. Ya, Dewan Juri? Ya, saya kira betul ya. Iya, El baik, tepat sekali. Suaranya dimohon untuk lebih jelas lagi ketika menjawab supaya tidak salah dengar ya Dan kita jangan ya. ragu-ragu. Betul, lebih tegas lagi dalam menjawab. Kembali tangan bersiap di samping bel. Iya, Regu C jangan mau kalah. Masih banyak nilai, silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal 7B ayat 3. Regu A silakan. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, bagaimana Dewan Juri? Ya, saya kira persis betul. Iya, baik. Selanjutnya, peserta yang ke-9. Iya. Regu B dan Regu C, ayo jangan mau kalah. Betul. Dengan Regu A. Ya, bersiap-siap. Ini dia pertanyaannya. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 2 ayat 1, keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas. Ya, Regu A. Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih melalui pemilihan umum. Ya, Dewan Juri. Ya, saya kira betul. Iya, baik. Nilai 10 untuk Regu A. Kembali bersiap, ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Baik, Regu A, B, dan C bersiap-siap. Tangan di samping tombol, ini dia. Tuanku Imam Bonjol. Ya, Regu A. Bismillahirrahmanirrahim, Sumatera Barat. Dewan Juri. Ya, betul. Iya, baik. Ternyata bisa dijawab pernyataan terakhir oleh Regu A. Dan sepertinya ini adalah saatnya Dewan Juri untuk berdiskusi siapakah yang akan keluar menjadi juara. Maka dari itu adik-adik generasi kebanggaan bangsa, jangan beranjak dari depan layar kaca Anda, kami akan kembali sesaat lagi. Nama saya Surya Jovinson dari SMA Katolik Raja Wali, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Kesan-kesan kami mengikuti lomba ini adalah di mana ini merupakan pengalaman baru kami, di mana kita dapat berkumpul bersama sahabat-sahabat kami di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan pengalaman yang tidak akan kami pernah lupakan dan ini merupakan pengalaman kami untuk tampil di depan umum. Terima kasih, sekian. Kure semangat. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Generasi Kebanggaan Bangsa, terima kasih masih bersama Aida dan Dela di sini, dan tibalah kita di akhir dari perlombaan kali ini di penyisihan. Ya. Nah, langsung saja kita dengarkan bersama-sama pengumuman yang akan langsung disampaikan oleh Dewan Juri. Kita persilakan Dewan Juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk mengetahui pemenang berdasarkan perolehan nilai pada babak soal topik kasus, babak soal pilihan benar salah, dan babak rebutan 1 lawan 1, maka hasil perlombaan penyisihan 10 lomba cerdas cermat MPR RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika,
dan ketetapan MPR adalah sebagai berikut. Juara ketiga, Regu C dari SMA Katolik Raja Wali Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 124. Juara kedua, Regu B dari SMA Negeri 1 Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 158. Juara pertama, Regu A dari SMA Negeri 4 Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 219. Dengan demikian, Regu A SMA Negeri 4 Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai juara dalam babak penyisihan 10 lomba cerdas cermat MPR RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan ketetapan MPR tahun 2015 dan berhak melanjutkan ke babak semifinal. Demikian hasil perlombaan pada kali ini dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Dewan Juri 1, TB Suman Dijaya dari fraksi PKS, 2, Abdul Malik Horamain MSI dari fraksi PKB, dan saya Dr. Randa Insinyur Hajah Eni Sumarni Magister Kesehatan dari kelompok DPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengumumkan. Dan kini kami mohon kesediaannya kepada Ibu Dr. Randa Insinyur Hajah Eni Sumarni Saptani MKes dari kelompok DPD untuk bersedia menyerahkan plakat penghargaan kepada juara ketiga kita, yaitu Regu C SMA Katolik Raja Wali dari Sulawesi Selatan. Kami ucapkan selamat kepada Regu C, prestasi yang luar biasa. Iya, mungkin harus ditingkatkan lagi sepertinya untuk tahun depan supaya bisa keluar menjadi juara pertama tentunya ya. Sudah berjuang sampai di penyisihan ini juga luar biasa. Luar biasa sekali. Prestasi yang membanggakan ya. Iya, betul. Iya. Baik, terima kasih, dan Ibu Eni dimohon untuk bergabung. Iya, baik. Dan kita panggilkan juga Kadela Bapak Abdul Malik Haromen MSI dari fraksi PKB untuk berkenan menyerahkan plakat penghargaan kepada juara kedua kita. Ini dia yang diraih oleh Regu B SMA Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Iya, langsung diserahkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta SMA Negeri 1 Bantul sebagai juara kedua. Dan selanjutnya kami mohon kesediaannya kepada Bapak TB Sunmanjaya dari fraksi PKS untuk bersedia menyerahkan kepada juara pertama kita, yaitu SMA Negeri 4 Palu dari Sulawesi Tengah. Iya. Luar biasa ya, mereka bertanding dengan sangat baik sekali Kak Dela. Perolehan nilai pun sangat tinggi sekali. Iya. Dan ini modal yang baik untuk melaju ke putaran selanjutnya. Iya, betul sekali. Ya, dan terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada para peserta, kepada penonton yang ada di Gedung Nusantara 4, dan Anda tentunya pemirsa yang ada di rumah. Betul sekali, jangan lupa untuk mengakses info kami di www.mpr.go.id ataupun di Twitter @mprri_go.id. Ya, dan akhir kata saya Randela Krista dan saya Aida Usman. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa bersatu dan optimis. Sampai jumpa.